Oke, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Nah, kita bersyukur pagi hari ini saya melihat wajah-wajah yang ceria, sukacita. Inilah butuhnya kita sahabat. Pagi-pagi sudah bisa saling menghibur satu dengan yang lain. Sesuatu yang nggak bisa dibeli dengan nilai. Kita bisa tertawa bersama-sama, menikmati sukacita bersama-sama ya. Nah, jadi kita bersyukur pagi hari ini kita bangun dengan tubuh yang sehat, dengan jiwa yang tenang, yang segar, penuh sukacita, bahkan roh kita yang terus menyala-nyala. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kalau kami boleh bangun pagi hari ini dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru, yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Engkau yang selalu menyertai hidup kami, Engkau menyediakan berkat-Mu bagi kami. Karena kami percaya kasih setia-Mu itu selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Dan rahmat-Mu tak habis-habisnya Engkau nyatakan bagi kami. Waktu Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Dan kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Engkau Bapa yang baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik bagi kami. Dan tidak ada Allah yang seperti-Mu, Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sekali mari katakan, Bapa, Kau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Amin. Kasih-Mu melimpah hidupku. Bapa, ku berterima kasih,
serahkan akan Bapa. Bapa, Engkau sungguh baik. Amin. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih ya, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kami naikkan syukur kepada-Mu, naikkan syukur. Amin, haleluya. Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru datang, pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Kami naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Amin. Selalu baru datang,
Kami bersyukur, kami sembah, kami sembah, kami sembah. Sebab Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang mulia, Engkau Bapa yang ajaib, tak berkesudahan, kasih setiamu Bapa. Kasih setiamu besar dalam hidup kami. Engkau tunjukkan kasih setiamu setiap waktu dalam hidup kami, seumur hidup kami. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Engkau yang setia, Engkau yang mulia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari siapa, lebih dari harta, Kaulah segalanya.
amin. Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Engkau tunjukkan kasih setiamu bagi kami Tuhan, amin. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Ini ungkapan hati kami. Bapa, Engkau setia bagi kami. Engkau menunjukkan kasih setiamu di sepanjang umur hidup kami. Engkau lebih dari segalanya bagi kami. Sebab itu tenanglah jiwa kami di dalam-Mu. Karena sungguh rasa aman dan rasa tenang jiwa kami hanya ada di dalam-Mu. Bukan kepada perkara-perkara duniawi yang ada pada kami. Baik harta, baik jabatan. Tapi hanya di dalam Engkau kami tenang. Karena Engkau nyatakan kasih setiamu. Engkau nyatakan pemeliharaanmu. Engkau nyatakan perlindunganmu. Engkau limpahkan berkat-berkat-Mu. Bahkan Engkau curahkan senantiasa kasih karunia-Mu berlimpah dalam hidup kami. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua hanya karena kasih karunia-Mu. Kami bersyukur kami boleh bersekutu di dalam nama-Mu dan Engkau hadir di dalam hidup kami. Sebentar kembali kami mau belajar firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu, dan kami percaya firman-Mu, sehingga kami melakukan firman-Mu dan Engkau dipermuliakan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Santo. Ya, shalom semua pagi. Pagi. Nah, pagi ini kita mau renungkan
Itu ada 5 ayat firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat 145 sampai 149. Saya akan bacakan Mazmur ini. Aku berseru dengan segenap hati, jawablah aku, ya Tuhan. Ketetapan-ketetapanmu hendak kupegang. Aku berseru kepadamu, selamatkanlah aku hendak berpegang pada peringatan-peringatanmu. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji-Mu. Dengarlah suaraku sesuai dengan kasih setia-Mu. Ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan hukum-Mu. Ya, dari 5 ayat ini, ya saya akan fokuskan di ayat 47 dan 48. Karena ayat berikutnya yang sebelumnya itu juga doa. Itu minta berseru ya. Judul pagi ini saya beri nama judulnya Koramdio di pagi hari. Ya, sebenarnya ini yang kita lakukan ya. Seperti pemazmur di sini. Dan mungkin ya, ini mungkin Mazmur ini itu ditulis oleh Daud ya, mungkin ya. Karena ini di dalam frasa Mazmur 119 ini tidak ditulis siapa penulisnya. Tapi kemungkinan besar oleh Daud karena mirip-mirip ya. Kalau saya kan sorot ke 147 ya. Kalau kita lihat pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Ya, seperti kita semua pagi ini ya, anggota di dalam Zoom Koramdio ini sebenarnya kita sama ya. Kita pagi-pagi juga kita bangun. Ya rata-rata bangunnya kan tidak mungkin jam 5. Ya, ada yang jam 4, ada yang jam 3 mungkin. Ada yang jam 4.30. Nah, di sini kita melihat juga ayat yang sebelum ini, bab yang lain ya, di dalam Mazmur 5 ayat 4 itu begini bunyinya. Daud selalu bangun pagi dan mencari hadirat Tuhan. Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar suara seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahanmu bagimu dan aku menunggu. Jadi di sini juga sama dengan kita semua pagi di dalam Zoom pagi ini, kita semua yang ada di sini juga merindukan Tuhan. Amin. Ya. Karena kita pagi-pagi mau bangun, kita mau bersyukur ya, kita mau menyembah, memuji, ya meminta tolong. Ada juga kan ada minta tolong kan supaya didoakan, supaya sembuh sakit penyakitnya. Ada pokok-pokok doa yang kita naikkan. Nah, ini mirip dengan Raja Daud waktu itu. Bagaimana dia itu selalu ya bangun pagi mencari hadirat Tuhan. Ya kerinduannya luar biasa, bahkan kalau di dalam ayat 148 itu kan aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janjimu. Nah, pada waktu itu waktu malam itu dibagi 3 frasa. Frasa jam 6 sampai jam 10 malam, jam 10 malam sampai jam 2 malam subuh, dan frasa yang ketiga adalah jam 2 sampai jam 6 pagi. Nah, kalau kita kita tidak tidur sampai tengah malam, dari jam 10 sampai jam 2, menurut daripada ahli, ya, saya ada beberapa referensi saya baca bahwa itu adalah waktunya detoks hati. Nah, dari jam sekian-sekian itu ada detoks daripada lambung, ada detoks yang lain lagi, tapi di jam-jam yang jam tengah malam itu adalah detoks hati. Jadi waktu ya kalau kita melihat frasa yang ketiga yang dipakai, aku bangun mendahului waktu jaga malam. Dan dari jam 2 sampai jam 6 subuh. Jam 6 pagi, sorry. Jam 2 subuh sampai jam 6 pagi. Nah, di sini adalah waktunya kita
Raja Daud itu menyembah Tuhan. Kita tak tahu jam berapa ya, karena tidak disebut jam. Tapi waktu kira-kira seperti itu, ya. Nah, kenapa di dalam Mazmur 130 ayat 6 berkata begini, jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Sampai diulang-ulang loh. Ya, 2 kali, pengawal mengharapkan pagi. Artinya, dulu saya pernah jaga malam, ya karena di kampung ya. Setelah semalaman, ya pada waktu tengah malam waktu ngantuk, main gaplek, ya kan? Main gaplek, tapi ya pakai ikatan karet, gantungan baterai. Nah, ketika sudah mulai jam 2 ke atas, jam 3, wah itu ngantuknya luar biasa. Ya, jam 4 itu paling ngantuk rupanya, 4 dan jam 5. Maka setiap saya kalau keluar kota, saya bisa bawa semalaman bawa mobil. Ya, dari pagi sampai jam 4 subuh saya sanggup bawa mobil. Cuman setelah jam 4 subuh, saya harus ganti orang atau tidur. Nah, di jam 4 subuh itulah, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6 itu jam rawat. Nah, di situ ya betapa kita tuh pingin tidur. Nah, di sini diibaratkan bagaimana seorang pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Artinya Raja Daud tuh mempunyai sikap hati bahwa dia mencari Tuhan itu lebih daripada seorang pengawal mengharapkan pagi. Nah, memang juga tidak gampang ya kalau tidak biasa ya bangun subuh pagi jam 4, jam 5 atau jam 3. Kadang kita pelayanan dari keluar kota udah jam 1 sampai di rumah. Ya kan? Karena perjalanan panjang. Kadang mau bangun jam 4 itu masih sempoyongan, ya kan? Atau jam 5. Nah, ini butuh tantangan ya. Artinya ketika kita mau bayar harga di pagi hari, bangun lebih cepat dan berkoramdeo di pagi hari, ya disinilah kita bisa minta tolong, ya doa minta tolong kepada Tuhan. Ya lewat teman-teman ya dikuatkan. Semua yang ada di sini saya percaya cinta Tuhan semua. Dan bisa juga sekali-sekali kebablasan tidur, ya kebablasan tidur. Saya hari ini tidak tahu kenapa saya punya alarm itu tidak bunyi. Tidak tahu, tapi tadi saya jam 4.15 saya terbangun karena kaki urat saya kayak naik betis. Tiba-tiba saya bangun, saya jatuh tadi. Mungkin antara tidak sadar waktu itu karena begitu sakit sekali. Saya tiba-tiba bangun. Tak lama saya jatuh, tumbang. Untung tumbangnya ke depan. Tidak ada cedera gitu. Nah, disitulah tantangan kita terkadang bisa bangun pagi. Cuman saya percaya ketika kita mau ya mengikuti teladan-teladan daripada Raja Daud ini ya, saya lebih baik bilang Raja Daud supaya tidak kabur, bahwa salah satu selain Tuhan Yesus ya, orang yang berkenan kepada Tuhan itu adalah Raja Daud. Ya, selain Tuhan Yesus saya. Dia satu-satunya yang disebut bahwa aku berkenan kepadamu. Nah, kenapa? Karena dia sangat humble. Dia mau memuji Tuhan pagi-pagi hari. Bahkan juga ketika dia dikejar Absalom anaknya, dia banyak sekali mazmur yang dia ciptakan. Ya, bagaimana dia minta tolong supaya lepas daripada Absalom. Nah, kita melihat di sini semua yang ada di sini, mari kita ya bersama-sama ya saling menopang ya, saling menguatkan ya. Di dalam Zoom Koramdeo ini kita melihat betapa pentingnya kita ada Koramdeo bersama Tuhan. Nah, kalau Raja Daud pagi-pagi, kenapa pagi-pagi? Pada zaman dulu waktu Musa ada mana yang diturunkan dari langit. Kalau mereka tidak memungutnya pagi-pagi, maka ketika siang dan matahari sudah naik, mana itu akan mencair.
Nah, artinya mana itu juga berkat Tuhan. Dan juga banyak juga peribahasa yang berkata, ya kalau bangun siang itu rezeki dipatok ayam, ya kan? Kita sering dengar itu ya. Tapi sebenarnya ayam tidak bisa patok rezeki kita. Ya, itu mengibaratkan bahwa betapa kita harus bangun pagi untuk berkoramdio bersama Tuhan sehingga Tuhan memberkati setiap langkah kita. Tapi ingat, Tuhan bukan memberkati kita dari pagi sampai sore. Tuhan memberkati kita sesungguhnya, ya sesungguhnya sebelum kita tidur, dan pada waktu tidurlah Tuhan memberkati kita. Jadi bukan kita hari ini doa, Tuhan berkati mulai dari pagi ini, bukan. Sesungguhnya dari semalam jam 6 sampai jam 6 pagi ini, itulah berkat yang Tuhan siapkan buat kita. Ya, waktu kita tidur kita diberkati, bukan waktu kita bekerja sebenarnya. Jadi kuasa Tuhan itu lebih duluan terjadi, ya. Di surga harus terjadi terlebih dahulu, baru di bumi. Jadi untuk mendapatkan berkat-berkat Tuhan, kita perlu mencari Dia, karena kasih Tuhan tidak bersyarat, janji Tuhan bersyarat. Jadi setiap langkah kita naikkan pujian, memuji, menyembah. Nah, itu adalah salah satu juga bab yang saya bahas di dalam doa Bapa Kami, ya, dengan berbagi mungkin bisa sampai 7 atau 8 section ya. Dan di situ bukan dalam doa Bapa Kami juga Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Jadi kita terlebih dahulu menguduskan nama Tuhan lewat Koramdio pagi. Kita ajak teman-teman kita, saya lihat kalau hari ini partisipan kita agak sedikit ya, 30-an ya. Dan kalau bisa memang kita sebarkan ya, ajak teman-teman yang lain untuk berkoramdio bersama, karena manfaatnya luar biasa ya. Manfaatnya itu bagi kita, bagi keluarga, bagi juga korporat kita. Demikian ya mungkin saya bisa sampaikan daripada renungan pagi ini ya. Ini cukup panjang tapi kita beri judul ya, Koramdio di pagi hari. Ya mungkin dari itu saya sekian, terima kasih. Oke, silakan Bapak Ibu. Jadi seperti yang sudah kita lakukan, nanti Pak Santo yang akan pegang tongkat komando untuk menunjuk bagi Bapak Ibu yang lain boleh sharing apa yang didapat dari renungan pagi hari ini, dan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Santo pagi hari ini. Yuk kita terus punya hati seperti para penjaga yang mengharapkan pagi. Karena saya percaya seperti Pak Santo bilang, dan beberapa pria di antara kita mungkin pernah jaga malam. Kalau sudah jam 2, jam 3 udah berat itu pengennya cepet-cepet pagi, cepet-cepet terang supaya cepet-cepet bisa pulang dan tidur. Tapi bila kita mempunyai rasa rindu seperti itu, justru untuk bangun pagi-pagi, untuk datang mencari wajah Tuhan, untuk berseru-seru kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita sangat-sangat butuh Tuhan. Nah, seperti yang Pak Santo terakhir tadi katakan, Tuhan menyediakan berkat bagi kita itu sebelum kita tidur, bahkan selama kita tidur. Tetapi setelah bangun dari tidur, ya kita harus berharap kepada Tuhan dan terus bekerja, mencari untuk mendapatkan berkat itu. Jadi jangan pernah salah menafsirkan ayat itu. Sama seperti kisah perjalanan bangsa Israel. Kapan Tuhan menurunkan mana? Waktu bangsa Israel tidur. Tapi untuk bangsa Israel bisa makan, apa yang harus mereka lakukan? Pagi-pagi harus keluar, harus pungut itu mana. Kalau telat, kena matahari, nguap mana itu hilang. Nah, jadi seperti itu.
Nah, tapi kalau saya pribadi sebelum nanti saya serahkan kembali ke Pak Santo, ada dua hal yang Tuhan ingatkan kepada saya dari ayat-ayat ini. Yang pertama itu komitmen, dan yang kedua itu rendah hati. Kenapa komitmen? Di ayat 145, 146 dikatakan, Tuhan aku berseru kepadamu, nah terus aku hendak memegang ketetapanmu. Artinya kita harus seimbang. Kita minta tolong sama Tuhan, tapi kita harus punya komitmen berpegang kepada ketetapan Tuhan. Nah, karena ada begitu banyak orang cuma minta sama Tuhan, tapi urusan melakukan firman nanti dulu. Nah, itu yang nggak fair. Nah, tapi sikap hati seperti pemazmur ini harus kita jaga. Kalau mau minta sama Tuhan, ya kita harus pegang ketetapan firman Tuhan. Kenapa? Karena kita nggak boleh mencobai Tuhan. Apa itu mencobai Tuhan? Mencobai Tuhan itu meminta kepada Tuhan untuk melakukan sesuatu yang nggak sesuai dengan hakikat Tuhan. Nah, makanya kita punya komitmen, kalau kita mau berseru kepada Tuhan, ya kita harus pegang firman Tuhan. Nah, yang kedua rendah hati, walaupun dia berseru-seru, berkali-kali dia ngomong berseru-seru, tapi jawablah aku sesuai dengan kasih setiamu. Kita bukan jadi orang yang ngotot mau menang sendiri, bahkan sampai-sampai Tuhan yang mau kita atur. Karena ayat firman Tuhan pagi hari ini kan di bagian ayat yang 149 di situ dikatakan, dengarlah suaraku sesuai dengan kasih setiamu. Seperti ayat-ayat yang hari-hari ini Pak Ayong sampaikan di 1 Petrus, taruhlah seluruh pengharapan kita kepada kasih karunia Tuhan. Jadi yuk Tuhan ingatkan bagi saya dan bagi setiap kita, punya komitmen, berpegang teguh pada firman, terus rendah hati. Suka-sukamu Tuhan, bagian aku adalah berseru minta tolong, terus urusan menjawab dan caranya itu tuh urusan Tuhan. Terus seperti Pak Santo bilang tadi, kita punya hati yang terus haus untuk mencari Tuhan, karena sungguh hanya Tuhan tempat yang tepat untuk kita berlari. Oke, terima kasih, itu saja yang mau saya tambahkan. Pak Santo silakan. Suaranya di-unmute, Pak. Oke, saya open dulu. Mungkin ada dari Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman yang mau menambahkan dulu. Kalau enggak, saya nanti tunjuk orangnya. Ada karunia tunjuk saya soalnya. Ya, silakan Bu. Ya, puji Tuhan. Ayat 148 ini memang harus menjadi acuan kita ya, Bapak Ibu. Di situ dikatakan Raja Daud itu 147, 148 ya, pagi-pagi buta ya. Aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. 148, aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji-Mu. Bapak Ibu, saya mengingatkan kalau Raja Daud itu berdoa menghadap Tuhan itu sehari semalam, 24 jam itu 7 kali. Ya, 7 kali. Sama Tuhan Yesus waktu hidup juga 7 kali dia berdoa. Dan sebenarnya kita harus begitu kalau mau letterlek mencontoh ya. Kalau saudara kita yang sebelah itu 5 kali ya, ada subuh, ada duhur, ada asar, ada maghrib, ada isya ya. Ada nanti dia bisa 7 kali juga kalau dia tambah dengan sholat duha dan sholat tahajud. Sedangkan kita Bapak Ibu ya, kita baca di Matius 26, waktu Tuhan Yesus di Taman Getsemani, apa yang terjadi? Coba kita baca ya, ayat yang 40 dan 41. Ya, setelah ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?
ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Jadi Tuhan itu inginkan, ya seperti yang diberi judul Pak Santo tadi, Coram Deo di pagi hari. 1 jam saja. Sehari semalam itu 1 jam saja kita duduk tenang merenungkan firman Tuhan, ya, berdoa, berjaga-jaga supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Itu saja. Nah, kan ada. Sekarang ini masing-masing denominasi itu nggak ngajarin yang ketentuannya jam berapa, enggak. Tapi Tuhan bilang 1 jam saja. Itu berarti minimal ya. Orang didapetin tidur kan, tidur we terus. Minta berkat waktu tidur gitu kan. Nah, tapi Tuhan minta kita 1 jam saja. 1 jam saja. Waktunya nggak ditentukan. Mau pagi, mau sore, mau malam. Karena kalau kita seperti Raja Daud sehari doa 7 kali, yang bekerja di kantor terganggu tuh. Mereka yang sholat 5 kali aja mengganggu tuh. Ujuk-ujuk tengah hari pergi, pekerjaannya ditinggal. Ya toh? Kalau pulangnya jam 5 sore, nanti dia jam 3, setengah 4 pergi lagi. Itu kan pekerjaan nggak selesai. Nah, Bapak Ibu, ini komunitas kita ini memenuhi apa yang Tuhan mau. Yang Pak Santo kasih judul Coram Deo di pagi hari. 1 jam saja. Nah, 1 jam itu kalau pas kita memuji Tuhan, ya walaupun 24 jam kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan itu 24 jam setiap saat ya dalam nafas kita. Tapi kesempatan 1 jam di pagi hari itu, mari kita manfaatkan. Jangan kita itu ada Zoom-nya misalkan, tapi orangnya masih membawa apa kantuknya gitu. Kita datang Zoom ini bukan setar wajah ya. Setar wajah ke Pak Heri misalkan, enggak lah. Tapi hati kita harus mau kita sedang memuji, menyembah Tuhan. Gitu. Mendengar firman Tuhan. Nanti dalam 23 jam ke depan kita merenungkan dan melakukan firman Tuhan itu. Saya kira itu bisa kita jadikan suatu kesepakatan Pak Santo benar. Coram Deo di pagi hari. Karena Tuhan juga minta 1 jam saja. Terima kasih, puji Tuhan. Ya, silakan yang lain ya. Kita beri kesempatan kepada teman-teman. Dan saya melihat di sini puji Tuhan ya, teman kita dari Muara Bungo yang jauh-jauh ya, perjalanan ke Jambi, ya capek dan semua pagi ini rata-rata hadir. Kita mau sapa dulu teman-teman kita dari Muara Bungo. Gimana Pak Ramli, Pak Yosia, Pak Kohai? Mungkin Kohai, gimana Kohai? Masih ngantuk Kohai? Baik, Pak. Ya. Yang lain, Yosia, Pak Yosia gimana? Pak Ramli itu Pak, Pak Nainggolan. Oh tadi Pak Ramli ya, maaf nih, saya tidak bisa melihat. Yang lain mungkin ya kita beri kesempatan. Pak Ramli udah mau ngomong, silakan Pak Ramli. Ya silakan, saya tidak melihat, sorry maaf. Oh iya, mungkin cuma menambahkan saja, sepenggal informasi saja kepada kita sehubungan dengan mengapa kita
harus pagi-pagi. Ya, sebenarnya waktu yang terbaik untuk datang kepada Tuhan, apakah itu berdoa, menyembah, merenungkan firman, karena memang kita tahu ya bahwa secara pengetahuan, secara ilmu medis, memang otak kita itu paling fresh itu di pagi hari. Ya, pagi hari itu banyak sekali kegiatan apa yang kita lakukan dalam Coram Deo sudah sangat baik untuk kesehatan otak kita. Karena katanya kalau di pagi hari kita sangat bagus membaca, mendengarkan musik, dan bermeditasi atau merenungkan firman. Itu sangat baik, ya. Nah, salah satu penghalang terbesar yang yang hari-hari ini kita hadapi adalah sudah dinubuatkan oleh Petrus ya di dalam 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7 kalau tidak salah itu. Iya, 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Petrus bilang begini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Jadi, bayangkan Petrus sudah menubuatkan masa-masa yang sekarang ini bahwa suatu saat akan datang waktunya bahwa banyak orang percaya itu sulit berdoa, sulit menjadi tenang. Karena apa? Karena tidak menguasai diri. Dalam hal apa tidak menguasai diri? Nah, tantangan terbesar kita adalah benda yang di depan kita, ya, HP, smartphone. Nah, itu tantangan terbesar kita. Karena katanya, para ahli bilang seperti ini, ahli yang bilang ya, saya juga baca, bukan saya yang bilang, bahwa otak kita ini kalau bangun tidur, dia kan kalau tidur itu ada jadi otak kita ini ada gelombang-gelombangnya kan, ada gelombang alfa, beta, theta, delta gitu-gitu ya. Jadi kalau tidur dia ada di gelombang delta ya. Nah, kemudian kalau kita bangun, nah dia berubah menjadi gelombang theta. Nah, gelombang theta ini adalah gelombang di mana yang paling bagus untuk menyerap informasi, ya, gelombang yang paling bagus untuk meningkatkan kecerdasan, gelombang yang paling bagus untuk menambah kreativitas dan kesehatan otak kita. Itu paling bagus. Tapi sayangnya gelombang ini akan berubah ke gelombang beta kalau begitu bangun tidur kita punya kebiasaan buruk cek HP kita. Ya. Nah, ketika kita mencek HP kita, nah maka radiasi HP, blue light, cahaya biru dari HP itu merusak gelombang beta, gelombang theta berubah menjadi gelombang beta. Nah, gelombang beta ini adalah mode stres. Jadi stres dia. Otak kita langsung stres sehingga kita jadi otak kita dalam keadaan tegang yang tinggi. Sehingga bisa saja mood yang jelek itu terbawa-bawa sepanjang hari. Gitu. Makanya Petrus mengatakan kuasailah dirimu. Ya, jadi penting sekali bagi kita supaya bangun tidur jangan lihat HP dulu, tapi kita ya langsung berdoa ya. Nah, saya mungkin ini ya sedikit ya, kalau saya kan setel alarmnya jam 4:30. 4:30 sampai jam 5 kan ada waktu setengah jam. Nah, saya gunakan itu untuk berdoa dulu, penyembahan dulu, berdoa dulu, penyembahan dulu, baru jam 5 kurang bergabung dengan Zoom ya. Lebih nyaman sih, saya rasa lebih enak. Jadi itu aja yang ingin saya tambahkan gitu, bahwa memang
ya bagaimanapun pagi hari tetap lebih baiklah untuk berkoram Dio. Ya, terima kasih. Ya, yang lain mungkin bisa. Siapa lagi? Ayo teman-teman. Saya deh Pak. Ya, siap. Shalom buat teman-teman semua. Selamat pagi. Saya juga bersyukur ya dalam kesempatan ini saya bisa berkoram Dio itu juga karena ajakan dari Pak Santo. Mungkin itu juga ajakan Tuhan melalui Pak Santo. Saya sangat diberkati dari hari ke hari mengikuti koram Dio ini. Saya benar-benar bisa melihat mujizat Tuhan gitu loh setiap hari. Jadi saya tuh jadi kayak ketagihan juga gitu loh bangun pagi berkoram Dio. Kayaknya kalau nggak melewati sehari gitu ya nggak koram Dio kayaknya ada yang kurang jadinya gitu. Kalau sekarang ya sampai semalam kan saya lagi mikir kan nanti ini kan saya mau pergi sama sekeluarga sama anak-anak sama suami gitu ya pagi-pagi. Jadi saya juga mikir hari ini kayaknya saya nggak mau skip dulu deh nggak koram Dio gitu karena suami juga bilang alarm kamu tuh selalu mengganggu aku tidur katanya dia gitu karena bukan kamu yang langsung bangun tapi aku yang bangun nanti gimana nih kalau kita pergi pagi-pagi aku jadi ngantuk nyetirnya kata dia gitu kan udah deh pokoknya kamu kalau mau tidur kalau kamu mau bangun pagi mau doa pagi terserah kamu lah pokoknya kamu nggak usah pakai alarm kata dia gitu terus saya bilang lah jadi alarmnya ntar gimana kalau aku nggak bangun ya pokoknya kamu terserah pokoknya kalau kamu nggak bangun ya nggak usah doa pagi langsung bangun aja nanti pas mau pergi kata dia gitu terus saya berdoa sama Tuhan karena aduh Tuhan gimana ya saya tuh pengen doa pagi cuma kan gimana nih gitu tiba-tiba saya tadi tuh pasang alarm jam 6:30 karena kan mau masak dulu sebelum pergi nggak taunya Tuhan tuh bener-bener bangunin saya kaget jam 4:37 saya lihat loh kok bisa kebangun jam segini ya ya udah deh saya pikir saya mau tidur lagi lah sebentar aja nanti jam 5 kurang baru saya bangun terus saya tidur saya pikir saya biasanya tuh kalau udah tidur saya kebablasan karena sering begitu gitu mau ikut koram Dio ternyata pernah kebangun 6:30 terus tiba-tiba tadi kebangun persis jam 4:55 sampai saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kok baik banget ya, kok bisa bangunin, kok tepat banget waktunya gitu kan. Jadi ya saya bersyukur karena memang benar-benar Tuhan tuh hidup dan Tuhan saya tuh mengerti apa yang saya butuhkan tuh benar-benar saya tuh ngalamin banget gitu. Mana itu ya? Terus juga saya kan melihat ini ya, yang di ayat yang ke 147 ya. Pagi-pagi sekali sebelum matahari terbit, aku berdoa dan menyatakan betapa besar harapanku pada janji-janjimu. Saya selalu baca ini kan versi firman Allah yang hidup. Jadi pagi-pagi sekali sebelum matahari terbit katanya. Pas saya cek di websitenya BMKG kan, jam terbitnya Jambi itu jam 6:01. Berarti kita benerlah berdoa tuh berkoram Dio di bawah jam 6 gitu. Ya sekian sharing saya, semoga memberkati. Ya, silakan yang lain. Oke, kita mau lanjut atau kita berdoa karena sudah mau jam 6, tapi karena libur juga nggak apa-apa saya pikir ya Kak. Ya, silakan kita tetap menampung teman-teman yang mau berbagi. Kalau tidak ya kita serahkan kepada petugas Mr. Hengki. Terima kasih buat pagi hari ini, firman Tuhan terus mengingatkan kita. Kalau saya lihat, saya bagi sedikit ya. Kalau saya lihat di sini, setiap kita kalau dalam masalah, dalam tekanan, mungkin semalaman tidak tidur ya, bingung macam mana nih. Karena tidak bisa menguasai diri. Mau tidak mau pagi-pagi nggak bisa tidur juga, pagi-pagi ya datanglah kepada Tuhan. Berseru sama Tuhan, minta tolong sama Tuhan, ya kan? Nah, tapi saya mau kasih satu tip ya,
Kalau saya tuh takut sekali ketimpa satu masalah, saya tuh nggak mau gitu loh. Tapi gimana kan masalah tuh kadang-kadang membuat kita tuh lebih dekat sama Tuhan. Yaitu supaya tidak ketimpa masalah, tapi tetap dekat sama Tuhan. Itulah kata Pak Santo tadi kan, coram Deo. Jadi mau nggak mau kita harus hidup di dalam hadirat Tuhan sepanjang hari gitu loh. Ya supaya kita dekat sama Tuhan, tapi tidak mengalami suatu masalah gitu loh. Dan juga kalau masalah itu pun ada, respon kita benar, itu menjadi suatu tidak ada masalah. Jadi saya mengharap juga teman-teman, kita juga harus tetap ya dekat sama Tuhan, terus mencari Tuhan, supaya hidup kita tuh sepanjang waktu dan sepanjang langkah kita tuh terus dipelihara oleh Tuhan. Itu aja yang saya sampaikan. Ya, saya mau tambahkan sedikit aja lagi ya dari apa yang Pak Ramli sampaikan tadi. Itu sebuah pengetahuan yang sangat-sangat baik dan meneguhkan setiap kita. Inilah untungnya ya kalau dalam komunitas itu kita saling melengkapi. Nah, artinya memang yuk ini yang kita harus lakukan dan terus kita ajak orang-orang yang lain, teman-teman untuk lakukan hal yang sama. Karena benar-benar pagi-pagi itu soal gelombang-gelombang otak tadi terbaik untuk kita meditasi. Nah, cuma yang saya mau ingatkan ya meneguhkan apa yang Pak Ramli katakan. Kalau orang lain kan meditasi itu prinsipnya mengosongkan pikiran. Nah, kalau kita meditasinya enggak, mengisi pikiran dengan kebenaran firman Tuhan, dengan kita menyembah Tuhan dan konfirmasi seperti apa yang Pak Ramli. Karena memang ini waktu yang tepat justru untuk menerima, sehingga itu akan tersimpan. Oke, terima kasih Pak Ramli buat uraiannya yang sangat memberkati secara pribadi saya dan tentu untuk kita semua, sehingga kita semangat untuk terus coram Deo pagi hari dan ajak teman-teman yang lain. Oke, silakan Heng. Oke, ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, kita tutup dulu dalam doa, nanti kita sambung lagi. Silakan Lia. Shalom. Mari kita masuk dalam doa sepakat kita pagi ini. Tuhan, pagi ini kami mau berdoa buat anak-anak muda-muda Tuhan, buat Michelle Angelic, buat Michelle Vicentia Santo, buat Angel ya Tuhan. Dan kami berdoa Engkau berkati dan teguhkan hasil tes SBMPTN mereka ya Tuhan. Kau berikan mereka hasil yang terbaik ya Tuhan, sesuai dengan usaha mereka selama ini ya Tuhan. Dan sesuai dengan doa mereka kepadamu Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat Buyung Christian. Kau bukakan jalan Tuhan untuk ia kembali bekerja di maskapai penerbangan sebagai pilot Tuhan. Dan kami juga mau mengucap syukur buat pekerjaannya yang sekarang Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat Lerinta Borusiagian. Kami berdoa Tuhan supaya Lerinta mengalami pemulihan atas gangguan jiwa yang saat ini ia alami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau curahkan kuasa kesembuhan dan kepulihan-Mu atas hidupnya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan, untuk kuasa kesembuhan-Mu ya Tuhan terjadi atas Pak Yudi Nduru Tuhan. Sehingga sakit pinggang yang ia alami saat ini menjadi sembuh oleh kuasa-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga bersepakat Tuhan, berdoa buat Yonatan ya Tuhan. Terjadilah pemulihan setiap harinya atas hidup Yonatan ya Tuhan, agar ia tidak mengalami kejang lagi Tuhan. Kami serahkan hidup Yonatan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga sepakat berdoa buat Koaha ya Tuhan, supaya kerinduannya untuk berkumpul kembali dengan istri dan anaknya tergenapi ya Tuhan. Kau bukakan jalan bagi mereka ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan, pokok doa kami pagi ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kau yang bekerja atas semua doa-doa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa, terima kasih. Kami kagum kepadamu ya Tuhan. Kami terpesona dengan kasih-Mu atas hidup kami. Sungguh indah di dalam-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu, pagi hari ini kami datang bersama-sama di hadapan-Mu dengan segenap hati dan kerendahan hati kami Tuhan,
memohon pertolongan-Mu atas bangsa kami ini, ya Tuhan. Kami tahu hati-Mu ada bagi bangsa kami, Tuhan. Tuhan, ini bangsa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, hanya daripada-Mu lah datangnya pertolongan atas bangsa kami ini. Tuhanlah kiranya yang memulihkan bangsa kami ini, Tuhan. Bapa, kalau hari-hari ini, Tuhan, bangsa kami ini, Tuhan, mengalami COVID-19, Tuhan. Bapa, tanpa Engkau kami tidak bisa teraman dari COVID-19, Tuhan. Tapi karena Engkau yang menjadi perlindungan kami boleh aman sampai hari ini, Tuhan. Dan kami juga mau berdoa, Bapa, bagi sahabat-sahabat kami yang terkena COVID-19, Tuhan. Tuhan, teguhkan hati mereka. Tuhan, tolong mereka. Tuhan, memberkati mereka sehingga mereka tetap kuat, tetap semangat, Tuhan, melaluinya. Karena kami percaya, Tuhan, Tuhan yang menjadi pertolongan atas hidup mereka. Tuhan, pulihkanlah bangsa kami ini dari COVID-19, ya Tuhan. Biarlah kiranya seluruh masyarakat Indonesia ini, Tuhan, boleh taat kepada protokol kesehatan, Tuhan. Kami boleh menertibkan protokol kesehatan dalam setiap hidup kami, ya Bapa. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Kami rindu bangsa kami ini dipulihkan, ya Tuhan. Kami rindu bangsa kami ini mengalami jamahan Tuhan, ya Bapa. Bapa, kami percaya lewat doa-doa anak-anak-Mu, Tuhan, bangsa kami ini akan dipulihkan. Akan terjadi kuasa Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, Tuhan, wakil presiden, sampai kepada pemimpin terendah, Tuhan. Engkau berkati, Tuhan. Engkaulah kiranya yang memberikan hikmat bagi mereka, Tuhan. Lewat para pemimpin-pemimpin yang sudah ada, mereka dapat, Tuhan, menciptakan kedamaian, kerukunan di bangsa ini, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Engkaulah Allah yang berkuasa atas segalanya, ya Tuhan. Bapak, kami juga berdoa buat kota kami, baik itu kota Jambi maupun kota Marabungo, Tuhan. Engkau yang memberkati kota kami ini, Bapak. Engkau yang memberikan kedamaian bagi kota kami, kesejahteraan bagi kota kami, Tuhan. Setiap kami yang tinggal di kota Jambi maupun kota Marabungo, kami percaya Tuhan punya maksud dan tujuan atas hidup kami lewat kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Jambi dan kota Marabungo boleh mengenal nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh doa-doa kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah lawatan Tuhan terjadi atas bangsa ini. Pemulihan terjadi atas bangsa kami, atas kota kami, Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Ramli, silakan tutup dalam doa, Pak. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih buat pagi ini. Tuhan, kami telah berdoa, memuji, menyembah Engkau. Kami telah merenungkan firman-Mu, Tuhan. Kami telah sampaikan seruan-seruan kami, doa-doa kami, Tuhan. Kami telah berseru dengan segenap hati, Tuhan. Baik juga dalam kehidupan kami, seruan-seruan kami, pergumulan-pergumulan hidup kami, pengharapan-pengharapan kami kepadamu, kami sampaikan Tuhan hanya kepadamu Tuhan. Dan biarlah kami lanjutkan dalam hidup kami dengan terus memegang ketetapan-ketetapan-Mu. Kami telah berseru kepadamu Tuhan,
supaya Engkau menolong kami, supaya Engkau menyelamatkan kami, supaya kami boleh mengalami Engkau. Dan biarlah kami lanjutkan dengan kami tetap terus berpegang kepada peringatan-peringatan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau mendengar permohonan kami sesuai dengan kasih setia-Mu. Dan Engkau menghidupkan kami sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Kami bersyukur buat pagi ini, kami mau serahkan Tuhan selanjutnya aktivitas kami, kegiatan kami, baik kami yang liburan ataupun melanjutkan pekerjaan kami, bisnis kami, segala aktivitas kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai, menolong, memberikan hikmat, menuntun kami, sehingga kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan oleh karena kasih karunia-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, termulialah Engkau, biarlah kasih karunia daripada Bapa dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan daripada Allah Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.